Berarti habis ini kita langsung sarapan. Sekarang kita ngisi sesuatu dulu. Ada yang tahu nggak sesuatunya itu apa? Tidak tahu. Nah, di sini tuh Ibu mau ngasih kalian untuk mengisi instrumen aum umum. Nah, ada yang tahu nggak aum umum itu apa? Tidak tahu. Aum umum itu alat tebak masalah. Nah, di sini kalian mengisi itu bukan untuk ujian ya teman-teman, jadi nggak ada nilainya, nggak perlu deg-degan jadinya ya. Nah, di sini itu tujuannya biar kalian itu bisa mengangkat gitu, bisa menceritakan permasalahan kalian tuh lewat instrumen ini. Jadi di sini ibu tuh biar tahu masalah apa sih yang sedang kalian rasakan hari ini, saat ini gitu. Biar nanti kalau misalnya kalian butuh bimbingan konseling atau butuh bimbingan atau bantuan, ibu bisa memberitahukan atau ibu bisa memberikan layanan yang tepat buat kalian seperti itu. Nah, di sini aum umum ini itu ada 200 butir pertanyaan teman-teman. Banyak banget Bu. Banyak banget. Ibu bacanya. Ibu Oke teman-teman, memang banyak banget, 200 butir itu banyak dan pasti bikin mata itu juling ataupun bikin pusing ya. Nah, jadi sebenarnya 200 ini itu pernyataannya itu nggak sampai satu paragraf teman-teman, jadi paling cuma satu baris ataupun setengah baris. Jadi kalau memang teman-teman itu merasakan nih permasalahan dari 200 butir ini nggak semuanya teman-teman isi dong. Jadi misalnya ada 200 butir pertanyaan nih. Nah, misalnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 itu tuh teman-teman merasakan bahwa itu tuh dirasakan oleh teman-teman sekarang. Berarti pernyataan itu di checklist atau dicentrak. Nah, kalau misalnya pernyataannya itu tidak selaras gitu dengan hati teman-teman, itu tidak perlu diisi teman-teman. Seperti itu. Oh, baik Ibu. Paham? Diisi semua. Enggak dong, enggak diisi. Nah, teman-teman, di sini itu kan aum umum itu isinya itu tentang kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi permasalahan apapun itu, kayak permasalahan tentang teman-teman, terus permasalahan tentang muda-mudi atau kayak permasalahan tentang diri teman-teman sekalian, ekonomi, keluarga, itu semuanya ada. Nah, teman-teman juga nggak perlu bingung, nggak perlu takut kalau misalnya pernyataan atau permasalahan itu terlihat terdengar oleh teman-teman yang lainnya. Jadi ini tuh cuma ibu yang tahu, karena ibu tuh sebagai guru yang ingin membantu teman-teman, makanya cuma ibu yang tahu. Jadi tidak ada orang lain yang tahu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Oke, teman-teman. Nah, gimana ya, udah siap belum? Siap. Oke, kalau sebelum itu, ibu mau tanya siapa di sini ketua kelasnya? Najwa atau Ella? Ella, oke. Najwa mau udah lengser. Oh iya. Tahu berarti dia mau isi. Iya, suruh mandi ya. Nah, berarti oke Ella punya nomor ibu? Belum. Oke, 08 Tet. Oke. Nah, silakan coba tolong di assalamualaikumin ke ibu. Ya di P gitu. Assalamualaikum Ibu. Oke. Nah, teman-teman, ibu sudah ngasih ya ke Ella tolong di-share ke teman-teman semua di formnya. Nah, sekarang coba teman-teman buka handphonenya. Sudah Bu. Sudah? Nah, teman-teman, di sini tuh di satu G-form ini tuh ada 3 slide. Nah, jadi slide pertama itu ada 4 berarti ya, ada 4 slide. Nah, slide pertama itu tentang identitas teman-teman. Misalnya nama, tulis dengan nama lengkap. Oke, paham? Jangan tidak boleh, karena ini kan permasalahan yang ada pada diri kamu gitu tuh. Jadi memang harus diisinya identitas kalian sendiri gitu, tidak ada mencakup pautan dengan orang lain gitu. Nah, pertama identitas, isi nomor absen. Jika tidak tahu nomor absen, silahkan dikosongkan saja, tidak apa-apa. Lalu setelah itu kelas diisi teman-teman ya. Nah, selanjutnya slide kedua. Nah, pertama teman-teman mau ngisi dulu atau dijelasin dulu? Jelasin dulu. Oke, jelasin dulu. Kita buka ke slide kedua. Nah, slide kedua itu tadi yang seperti yang ibu jelaskan, bahwasanya jika teman-teman merasa permasalahan ini itu teman-teman tuh merasa permasalahan itu benar-benar ada pada diri teman-teman, silahkan dicentral. Kalau misalnya tidak ada,
sebelumnya, di permasalahan mana yang semua permasalahan yang teman-teman pilih yang paling benar-benar berat dalam diri teman-teman. Misalnya kayak kayak ibu nih, ibu itu milih nomor 1 sampai nomor 10. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 10, permasalahan yang paling berat di diri ibu itu nomor 5. Berarti di slide selanjutnya itu kita tulis nomor 5. Boleh mau itu 1, 2, 3 boleh, tapi benar-benar yang benar permasalahan yang banget gitu yang ada dalam diri teman-teman. Nah, paham? Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Nah, slide terakhir ini teman-teman ada 3 pertanyaan. Nomor 1 sama nomor 2 tinggal dijawab ya ataupun tidak. Oke, paham? Nomor 3-nya itu adalah teman-teman tinggal mengisi. Jika teman-teman punya permasalahan, teman-teman ingin cerita ke siapa? Nah, ditulis entah itu ke pacar kah, atau ke teman yang ada di samping kalian, atau ke ibu, orang tua, ke guru. Kalau itu ke HTS-an. Boleh, ke ATS-an boleh, ke teman level 2 juga boleh teman-teman. Oke, paham semua? Paham. Oke, kalau udah paham, ibu mau negosiasi waktu dulu nih ke teman-teman. Mau ngisi berapa waktu? 30 menit. 30 menit? 45 menit. 45 menit? 1 jam, itu kan 1 banyak. jam? 25. Oke, karena ini banyak ya, teman-teman juga ada yang belum mengajukan. Kita lihat ada di 30, 45, sampai 1 jam, sama 25. Karena tadi kata Naila 1 jam. 1 jam itu karena 25 itu lebih sedikit ya? Iya, lebih cepat jadinya. Kita ambil jalan tengahnya aja mau nggak teman-teman? Berapa, Bu? Karena di sini kan ibu itu cuma 1 jam ya, 1 jam buat kalian. Berarti kalau 45 yang ditawarkan oleh Selfie mau? Boleh. Boleh. Oke, berarti kita isi 45 menit ya. Iya. Oke, sudah siap semua? Siap. Oke, jika siap silahkan buka handphonenya masing-masing. Di klik linknya silahkan diisi. Selamat sisi. Oke, Hera. Oke teman-teman, gimana nih perasaan teman-teman sudah mengisi Aulum ini? Capek. Ada lagi? Ini, Bu, apa tuh namanya? Jadi kayak ada tempat cerita juga. Iya. Semoga dengan adanya Aulum ini tuh bisa melegakan pikiran teman-teman semua ya. Nanti untuk kedepannya jika memang perlu untuk memilih bantuan itu silahkan hubungin ibu, oke? Nanti ataupun ibu yang akan membantu kalian lebih dulu seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mengolah data alat ungkap masalah umum SLTA. Nah, di sini tujuannya itu data ini akan digunakan sebagai alat untuk melihat permasalahan apa saja yang dirasakan oleh anak murid atau peserta didik kita. Nah, di sini jika nanti alat ungkap masalah ini sudah dikumpulkan, maka kita akan mengolah datanya. Nah, datanya ini nanti jika sudah terkumpul permasalahan apa yang dirasakan oleh peserta didik, kita sebagai guru BK atau konselor nanti kita akan menggunakan olahan data itu untuk memberikan layanan yang pas kepada anak-anak sebagai satu hal yang mampu membuat anak-anak itu bisa menentaskan atau menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini sebelum itu kita akan mengirimkan kepada peserta didik yaitu instrumen alat ungkap masalah. Nah, di sini saya sudah mengirim
instrumen alat ungkap masalah alat ungkap masalah umum atau AUM umum kepada peserta didik. Nah, di sini saya mendapatkan 49 jawaban. Nah, jika kita sudah mengirimkan, maka di sini ada lembar jawaban pertama, yaitu ada nama lengkap, nomor absen, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir untuk slide pertama. Nah, untuk lembar jawaban kedua, ini ada 200 butir pernyataan yang dapat anak-anak isi yang terkait dengan masalah ekonomi, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan kesehatan, atau dengan masalah pribadi, dan masih banyak lagi yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan AUM umum SLTA. Nah, selanjutnya yaitu ada lembar jawaban kedua. Lembar jawaban kedua ini yaitu anak-anak nanti diarahkan untuk melihat lagi ke lembar jawaban pertama. Nah, untuk mengetahui permasalahan apa yang sangat mengganggu bagi mereka. Nah, untuk lembar jawaban ketiga, nah di sini anak-anak akan atau peserta didik akan menjawab apakah masalah itu menggambarkan keseluruhan masalahnya, ya atau tidak, sesuai dengan jawaban anak-anak atau peserta didik. Nah, yang kedua yaitu jika Anda masih ingin mengemukakan masalah, apa saja permasalahannya, nanti anak-anak atau peserta didik akan menuliskan di sini. Lalu anak-anak akan diberikan pertanyaan lagi, yaitu jika dia memperoleh kesempatan untuk membicarakan masalahnya itu kepada siapa, dia ingin membicarakan masalahnya atau tidak, dan kepada siapa. Nah, jika kita sudah menyebar angket, maka kita akan mendapatkan jawaban. Nah, di sini saya mendapatkan jawaban yaitu 49 jawaban. Sebelum itu, kita cross check dulu apakah semua jawabannya sudah terisi atau belum. Ini nama lengkap. Nah, dipastikan juga kepada anak-anak untuk mengisinya itu dengan nama lengkap ya. Nomor absen, terus ada jenis kelamin. Kita cross check sampai ke bawah apakah sudah terisi semua. Jika memang sudah terisi semua, kita lanjut ke lihat di spreadsheet. Nah, jika sudah seperti ini, yang kita butuhkan yaitu adalah file berbentuk Excel. Maka kita akan pergi ke file, kita pencet file, lalu kita download. Nah, ketika kita pencet download, itu ada muncul berbagai jenis file yang ingin kita download. Nah, karena kita ini butuhnya Excel, maka kita pencet Microsoft Excel. Jika sudah ada tanda panah ini, maka berbentuknya itu seperti ini, teman-teman. Akan seperti ini. Yang awalnya itu nanti dia tidak rapi seperti ini, nanti kita rapihkan di Excel-nya. Nah, setelah itu, jika memang sudah dirapikan seperti ini, data yang kita dapatkan yang seperti ini itu akan kita gunakan untuk data entry. Nah, data entry itu seperti ini. Nah, kenapa di data sebelumnya saya jelaskan bahwasanya di data entry ini itu di atasnya itu ada guru pembimbing. Karena guru pembimbing ini tuh saya, maka saya tulis dengan nama saya Ihdatul Mursidah. Nah, jika teman-teman yang menyebarkan instrumen dan teman-teman yang mengolah data, maka teman-teman itu ditulis di guru pembimbing namanya. Nah, kepala sekolah, waktu itu saya menyebar angket itu di sekolah Seman
5 Kota Serang. Nah, kepala sekolahnya itu adalah Bapak Samsul Muarif SPD MPD. Nah, itu ditulis di kepala sekolah. Lalu sekolahnya itu tadi saya di Seman 5 Kota Serang. Lalu tanggal entry-nya itu adalah tanggal dimana kita menyebarkan angket ini, teman-teman. Lalu tujuannya itu kelasnya itu yaitu kelas di mana kita menyebarkan angket umum SLTA ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di lembar ini itu kita akan melihat adanya kolom NISN, kolom nama, jenis kelamin, lalu butir, ini adalah kolom butir pernyataan sampai ke 12. Lalu ada juga kolom masalah lembar jawaban atau lembar kerja kedua. Lalu ada langkah kedua atau lembar jawaban ketiga. Nah, setelah itu di kolom pernyataan ini nomor 1 di antara semuanya kolom pernyataan, nomor 1 ini adalah dari nomor yang mereka pilih. Semisal kita lihat di sini adalah Adiasa. Kita lihat di responden. Nah, Adiasa ini dia memilih nomor 001, 003, 0023, 0036. Maka di data entry di kolom bagian dari Adiasa ini kita akan tulis nomor 1 di bagian pernyataan yang Adiasa pilih. Sebelumnya pertama, Adiasa memilih nomor 001. Maka di entry ini kita akan menulis nomor 1 di kolom nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu ada Adiasa selanjutnya memilih nomor 003. Maka di data entry kita tulis atau kita ketik nomor 1 di kolom nomor 3. Begitupun sebaliknya. Nah, misalnya. Nah, contoh lain yaitu misalnya peserta didik bernama Agne Marlina. Nah, bernama Agne Marlina. Agne Marlina kita lihat di responden, di data responden. Di data responden ini dia memilih nomor 001, 002, 004. Maka di data entry di kolom Agne Marlina kita akan tulis nomor 1 di kolom 001. Terus dia waktu tadi itu memilih 001, 002, 004. Maka di data entry kita tulis nomor 1 di kolom 001, 002 sama 004. Seperti itu, teman-teman. Kita ambil contoh lagi, yaitu Siti Hanifah Khairani. Oke, kita lihat di data responden. Di data responden Siti Hanifah Khairani itu dia memilih 001, 002, 008. Maka di data entry kita juga menuliskan nomor 1 itu di kolom 001, 002, dan 008. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke data per bidang. Di data per bidang ini kita menuliskan ada nomor, nama, dan indikator dari pernyataan itu. Misalnya ini JDK, berarti jasmani dan kesehatan. Di JDK ini kita lihat seberapa banyak Adiasa Maulida memilih JDK. Nah, di sini itu kita menuliskan kolomnya itu per bidang ya, teman-teman.
misalnya ini ada bidang JDK. Nah, bidang JDK itu ada nama dan nama bidang. Habis itu bidang DPI itu ada nama peserta didik, lalu ada bidangnya. Dan seterusnya sampai ke 10 yaitu bidang KDP. Nah, untuk pertama kita lihat di bidang JDK. Bidang JDK ini itu ada Adiasa Maulidika. Nah, Adiasa Maulidika itu kenapa kita tulis huruf 3 di sini? Karena Adiasa Maulidika ini memilih bidang JDK itu 3. Nah, kita bisa lihat dari data responden. Dan data responden ini seperti ini. Misalnya tadi Adiasa Maulidika. Nah, Adiasa Maulidika ini itu memilih nomor 1, nomor 3, nomor 3 misalnya gitu, dan nomor 23. Nah, kita itu bisa lihat contekan itu dia nomor berapa saja yang dipilih itu tuh dari format SLTA-nya juga, yang contoh-contoh misalnya kayak data-data nomor berapa saja di bidang JDK, nomor berapa saja di bidang KDP misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa lihat itu di sini teman-teman. Nah, nomor apa saja di bidang-bidang JDK. Misalnya JDK ini di nomor 001, 002, 003, 005, lalu 026 dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat dari sini teman-teman. Makanya kita bisa mengetahui berapa jumlah bidang JDK yang dipilih oleh Adiasa. Nah, begini juga Adiasa memilih DPI 0, berarti dia tidak memilih bidang DPI sama sekali. Yaitu terus di bidang ANM. Adiasa ini memilihnya 0, berarti Adiasa tidak memilih sama sekali. Nah, Adiasa di sini dia memilih 1 bidang KHK. Habis itu Adiasa memilih 1 bidang HSO. Adiasa memilih 0 bidang PDP, berarti Adiasa tidak memilih bidang BDP. Begitupun selanjutnya. Nah, kita ke selanjutnya yaitu ada Agne Marlina. Nah, Agne Marlina ini di sini saya contohkan yaitu misalnya dia memilih bidang 001, 002. Nah, 004. Kita lihat lagi di sini. Nomor 001, 02, dan 004 itu di bidang apa? Ada di bidang JDK. Berarti Agne Marlina ini dia memilih 4 bidang JDK gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada Agne Marlina di bidang DPI. Kita bisa lihat dari sini, dari butir pernyataan yang dia pilih yang mana nomornya, lalu kita selaraskan dengan kode yang kita lihat dari format 3 siswa SLTA untuk mahasiswa atau untuk siswa. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat lagi di bidang PDP itu nomor berapa aja, HSO ada nomor berapa aja, ANM itu ada nomor berapa aja, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita ada di perbidangan. Selanjutnya itu kita akan melakukan mentotalkan bidang per bidang ini. Misalnya kita akan mentotalkan bidang JDK, maka kita akan totalkan di bawah, kita berikan tabel total. Nah, untuk mentotalkannya ini kita perlu rumus Excel untuk mentotalkan, yaitu adalah sama dengan sum kurung buka, kita blok dari Adiasa kita blok kita blok sampai
ke Siti Hanifah Khairani. Lalu kita langsung enter. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita tulis sama dengan sum kurung buka, kita blok dari Adiasa sampai Siti Khairani, lalu enter. Nah, maka akan keluar total dari semuanya dari bidang JDK. Nah, kita berikan contoh lagi di bidang DPI. Nah, rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita blok teman-teman. Kita blok dari Adiasa ke Siti Khairani. Setelah itu enter. Nah, maka akan keluar total dari bidang DPI. Begitupun selanjutnya ke bidang ANM, ke bidang KHK, ke bidang HSO, ke bidang DPD, WSG, HNM, EDK, KDP, seperti itu teman-teman. Lalu setelah kita sudah menjumlahkan semuanya, maka tugas kita selanjutnya yaitu adalah membuat chart. Nah, bagaimana membuat chart ini? Pertama yaitu dari kita blok dari nama, terus nama bidangnya sampai ke bawah. Lalu kita rumus yang kita gunakan yaitu ALT FN F1. Nah, maka akan langsung ada JDK, ada tulisan bidang, nama bidang JDK, lalu nama peserta didiknya. Nah, kita taruh di bawah. Nah, saya kasih contoh lagi di bidang DPI. DPI itu nama, kita blok dari nama sini, kita blok ke bidang, nama bidang, lalu ke bawah sampai Siti Khairani. Lalu kita pencet ALTFN 1. Ingat teman-teman, ALT plus FN plus F1. Nah, kita taruh lagi di bawah seperti ini. Nah, ke bidang-bidang selanjutnya teman-teman. Kita akan membuat chart per bidang. Yaitu pertama KHK, selanjutnya KHK, ada DPD, PDP, ada WSG, ada HNM, EDK, KDP, seperti itu teman-teman. Nah, jika memang sudah seperti ini, kita sudah menyelesaikan penjumlahan bidang berapa bidang yang dia pilih, yang peserta didik pilih, lalu kita menjumlahkan per bidangnya, lalu kita membuat chartnya, maka selanjutnya yaitu akan kita membuat data kelompok. Nah, data kelompok ini kita bisa lihat tadi di per bidang bahwasannya total keseluruhan itu seperti JDK itu ada 178. Nah, kita tulis di jumlah masalah. Nah, di laporan kelompok ini itu ada nama kelas, nama sekolah, jumlah siswa di kelas tersebut, lalu tanggal pengisiannya. Nah, setelah itu di bidang masalahnya itu, di per bidangnya misal itu ada nomor bidang masalah, ada jumlah masalah, soal, rata-rata, dan persen. Nah, jumlah masalah ini dari mana? Dari total semua per bidang. Nah, kayak JDK totalnya 179. Lalu ini ada DPI itu totalnya ada 90. Maka kita akan tulis di sini. Nah, untuk soal itu adalah butir pernyataannya teman-teman. Butir pernyataannya di bidang jasmani yang kita keluarkan itu ada 25. Nah, kita hitung aja teman-teman dari sini.
JDK itu ada 25. Apakah benar JDK 25? Nah, kita bisa buktikan di sini. Nah, rata-rata ini kita mempunyai rumus yaitu sama dengan jumlah masalah dibagi jumlah siswa. Contohnya itu seperti ini. Sama dengan kita pencet aja teman-teman jumlah masalah dari bidang jasmani dan kesehatan, terus garis miring kita tulis jumlah siswa 45, lalu enter. Nah, kita keluar seperti ini. Selanjutnya yang ini juga sama dengan kita klik jumlah masalah di bidang DPI, lalu garis miring jumlah siswa, kita enter seperti itu. Nah, kolom persen. Nah, kolom persen ini kita punya rumus yaitu sama dengan rata-rata dibagi sum kurung buka rata-rata di blok sampai ke bawah. Nah, oke. Apa tadi teman-teman? Kita contohkan. Pertama, sama dengan kita klik rata-rata di bidang jasmani dan kesehatan, lalu dibagi sum kurung buka, kita klik dari rata-rata jasmani sampai ke rata-rata waktu senggang, lalu kurung tutup. Nah, kalau bisa langsung kurung tutup, bisa langsung enter. Nah, kita contohkan lagi. Pertama, sama dengan, lalu klik kolom rata-rata di bidang diri pribadi atau DPI, garis miring sum kurung buka rata-rata ini dari 040 ke bawah, PWSG kurung tutup, enter. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ini kita contohkan lagi yang persenan di bidang hubungan sosial atau HSO. Ini sama dengan kita klik rata-rata bidang HSO, garis miring sum kurung buka, kita blok dari JDK, rata-rata JDK sampai WSG, lalu kurung tutup, enter. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ke bidang ekonomi dan keuangan, bidang karir dan pekerjaan, bidang pendidikan dan pelajaran, sampai ke waktu senggang, seperti itu rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan chart. Nah, seperti ini teman-teman. Menggunakan chart. Nah, chart itu seperti tadi. Kita blok dulu. Nih, kita hapus dulu. Kita hapus. Lalu bidang JDK kita blok sampai bawah bidang WSG, bidang waktu senggang. Lalu kita pencet ALT plus PN plus F1. Bentar, kita ulang. ALT PN F1. Nah, maka akan keluar title seperti ini. Nah, chart titlenya ini kita tulis, yaitu adalah data
data kelompok ya, data kelompok seperti itu teman-teman. Lalu kita tulis ke bawah, kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita interpretasikan data ini teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang HSO. Kita di bidang HSO ini kan memiliki presentasi cukup tinggi juga. Nah, ini presentasi tinggi ini tuh karena dia jumlah masalahnya yang dipilih itu banyak. Nah, menandakan bahwasannya itu siswa ini menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, teman-teman. Nah, karena dia hubungan sosial, berarti masalah terbesarnya yaitu permasalahan sosial dengan orang tua atau dengan teman sebaya, dengan guru ataupun lingkungan sekolah, yang mana ini dapat memungkinkan masalahnya biasanya itu merasa tidak diterima di lingkungan sekitar, terus kesulitan beradaptasi, atau kayak peserta didik ini tuh mudah terlibat konflik, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang kita ke bidang selanjutnya kita ke bidang hubungan muda-mudi. Nah, di hubungan muda-mudi ini juga termasuk ke bidang yang paling tinggi, teman-teman, karena dia di jumlah masalah yang dipilih oleh ini tuh ada 148. Nah, hal ini itu biasanya cukup menonjol dan khas gitu, kayak di kehidupan remaja, mahasiswa atau siswa. Nah, jadi kayak banyak siswa itu atau peserta didik yang mulai tertarik pada lawan jenis dan mencoba menjalani relasi romantis gitu ya, teman-teman. Nah, ketika hubungan ini itu tidak sehat, misalnya ada kecemburuan, ada konflik, lalu kayak merasa diabaikan, nah bisa menimbulkan stres dan gangguan belajar untuk peserta didik seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita sudah selesai di laporan kelompok atau data kelompok, maka kita akan ke individu. Nah, di individu ini ada kolom nomor, bidang masalah, nomor masalah. Jumlah ini itu ada masalah terberat, soal, jumlah, dan presentasi. Nah, pertama itu kita ke Adiasa Maulidika. Nah, Adiasa Maulidika itu di bidang jasmani, kita bisa lihat lagi data entry. Nah, ataupun di responden. Adiasa Maulidika itu dia memilih nomor 001, 003 sama 008. Nah, di masalah terberat yang dia rasakan itu, dia memilih di 003 di antara semua masalah yang dia pilih. Nah, di antara semua masalah yang dia pilih, Adiasa Maulidika ini tuh memilih nomor 3 sebagai permasalahan yang paling berat. Nah, soal ini kita isi dengan nomor soal yang dengan nomor pernyataan yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, jumlah ini itu kita bisa lihat dari nomor masalah yang dipilih. Adiasa Maulidika memilih 3 masalah, maka jumlahnya itu 3. Nah, persenan ini itu dia rumusnya yaitu sama dengan I12. Nah, maka jumlah pas Adiasa di JDK lalu dibagi soal gitu. Kita coba ya teman-teman. Sama dengan kita klik jumlah di kolom JDK lalu garis miring soal sama dengan, maka akan keluar persenan 12%.
Begitupun misalnya ini, dia biasa memilih karir dan pekerjaan, itu 2 masalah. Maka persenannya yaitu rumusnya sama dengan jumlah masalah dibagi atau garis miring soal, sama dengan seperti ini teman-teman. Nah, di sini soalnya itu kita jumlah dari seluruh soal kita jumlah ada 200 soal atau 200 pernyataan. Nah, setelah itu kita kita juga melakukan chart nih teman-teman. Kita membuat chart. Nah, chartnya ini Adiasa Maulidika itu kita klik dari mana? Dari sini sampai persen. Kita pencet ALT plus FN plus F1. Nah, seperti ini teman-teman. Maka chart title-nya kita tulis Adiasa Maulidika. Seperti ini. Nah, selanjutnya juga ke Agne Malina di sini dia jadikannya itu dia memilih 001, 002, 004, 005. Nah, masalah terberat yang dia pilih yaitu ada 001 dan 002, ada 188, ada 197. Nah, jumlah kita lihat dari nomor masalah. Nomor masalah dia ada 4 di bidang jasmani dan kesehatan, maka kita tulis keempat. Nah, di sini rumusnya yaitu sama dengan jumlah dibagi soal. Jumlah dibagi soal, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat chart. Nah, setelah ini sudah kita buat laporan individualnya, maka kita akan merancang action plan. Nah, action plan ini itu kita lihat dari data ini semua teman-teman. Bisa dari data kelompok. Nah, action plan ini kita lihat dari data kelompok. Kalau saya dari data kelompok kan. Nah, kita pilih di bidang yang paling tinggi presentasinya. Misalnya ini, dia paling tinggi di jasmani, hubungan sosial, lalu di hubungan muda-mudi. Nah, tapi perlu diingat juga teman-teman bahwasannya bukan cuman bidang yang paling tinggi aja yang akan kita buat action plan, tapi bidang terendah juga, misalnya waktu senggang atau ekonomi dan keuangan. Nah, di sini saya itu memilih bidang pribadi, yaitu peserta didik mampu menerima dan memahami kondisi fisik dirinya secara positif, serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap penampilan yang dimiliki. Nah, ini itu kan tentang JDK. Nah, dia tidak merasa percaya diri dengan kondisi fisiknya, karena banyak dari peserta didik yang memilih untuk permasalahan tentang kondisi fisik teman-teman. Nah, strategi layanan yang saya berikan itu layanan informasi. Tujuannya yaitu ke kelas 10, kelas yang saya berikan instrumen, lalu materinya itu adalah membangun citra diri secara positif agar dapat memahami dan menghargai keunikan yang ada di dalam diri sendiri. Metodenya itu ceramah interaktif, tanya jawab, dan pemutaran video tentang body image positif. Medianya itu ada PowerPoint, video, motivasi. Nah, evaluasinya itu kita bisa menggunakan Laisek, Laijapen, dan 3 Laisek itu, lainnya itu. Nah, ini saya menggunakan evaluasi siswa mampu menyebutkan minimal dan cara menerima kondisi fisik dengan positif. Nah, saya itu evaluasinya itu menggunakan Laijapen.
Nah, selanjutnya yaitu ada di sosial, itu di bidang HSO. Nah, peserta didik itu mampu mengenali penyebab dan dampak, mudah lupa, berkhayal dan ceroboh, serta mampu mengembangkan kebiasaan sosial yang lebih fokus, hati-hati dan bertanggung jawab. Nah, metode yang saya gunakan yaitu adalah konseling kelompok. Lalu tujuannya itu ada kelas 10. Di sini materinya itu adalah mengolah diri dalam hubungan sosial dari sikap ceroboh dan sikap bertanggung jawab ke sikap tanggung jawab. Nah, metodenya yaitu berbagai pendapat antara peserta didik, terus abis itu diskusi. Medianya itu kartu skenario sosial, kartu refleksi. Nah, evaluasinya itu siswa mampu menggunakan kesadaran terhadap perilaku ceroboh yang dialami. Nah, ini menggunakan Lai Japen. Nah, teman-teman, seperti ini action plan. Nah, strategi layanan itu kita bisa lihat dari seberapa banyak siswa yang memilih masalah tersebut atau siswa yang mengalami permasalahan tersebut. Layanan apa yang cocok untuk digunakan itu sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, habis itu materi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik nanti, atau materi apa yang akan didiskusikan dengan peserta didik. Nah, untuk media ini kita sesuaikan. Misalnya kan kalau misalnya kita layan informasi itu kan seperti pemberian informasi, maka kita butuh PowerPoint atau video motivasi karena kita akan ada tanya jawab dan ceramah interaktif seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada RPL. Nah, di RPL ini itu kita misalnya kita lihat lagi RPL itu kita lihat dari action plan. Nah, contoh misalnya kayak bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini itu termasuk ke bimbingan informasi, ada termasuk ke bimbingan klasikal, terus ada lain sebagainya. Nah, pertama kan saya memilih yaitu action plan-nya. Peserta didik mampu menerima dan memahami kondisi fisik dengan secara positif, saya menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap penampilan yang dimiliki. Maka di RPL ini yaitu penerimaan diri dan kepercayaan yang ada dalam diri. Nah, ini tuh termasuk ke bidang pribadi. Nah, fungsi bimbingan dan konseling yaitu saya memilih pemahaman. Nah, tujuannya itu agar peserta didik itu mampu memahami apa yang ada di dalam dirinya dan dapat menerima dirinya apa adanya tanpa ada rasa kekurangan percaya diri. Nah, kelasnya kelas 10. Nah, waktu yang ingin kita gunakan atau waktu pelaksanaan yang akan kita laksanakan itu di waktu kapan, di bulan berapa, atau di bulan di tanggal berapa, di tahun berapa, seperti itu. Ini kan RPL per semester seperti itu. Selanjutnya misalnya kayak pengembangan dan misalnya kayak bimbingan kelompok, itu harga diri dan bentuk pencapaian. Nah, bidangnya yaitu saya memilih bidang pribadi. Fungsi layannya itu untuk mengentaskan dan pemahaman. Nah, tujuannya itu agar peserta didik itu lebih mudah memahami diri atas segala bentuk pencapaian diri, bukan hanya tentang penampilan, dan peserta didik mampu mengatasi insecure. Nah, ini tuh waktunya saya menggunakan di waktu Agustus, di bulan Agustus, seperti itu teman-teman. Nah, untuk ini itu kita lihat di bulan, kan tadi kita lihatnya di bulan Juli. Nah, bulan Juli di minggu keberapa kita kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah, saya memilih di bulan Juli itu Juli perakhiran, lalu di Agustus, lalu di September. Nah, ini tuh sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kita itu ingin melaksanakan bimbingan klasikal itu kapan, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video pengolahan data yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.